Bismillah. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Teman-teman kelas 2. Teman-teman, di minggu ini kita masih membahas tentang temanya mikroorganisme ya. Hanya saja topiknya kita akan membahas tentang macam-macam kerugian yang ditimbulkan oleh mikroorganisme ya. Seperti biasa teman-teman kelas 2, sebelum memulai sentra, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, teman-teman kelas 2, siapa di sini yang masih ingat apa itu mikroorganisme? Kita udah membahas di pekan pertama. Iya, betul sekali. Mikroorganisme adalah organisme yang berukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat oleh mata secara langsung. Kita butuh alat bantu yang disebut mikroskop, ya. Nah, terus di sini ada beberapa nih teman-teman kerugian yang ditimbulkan oleh mikroorganisme di bidang pangan dulu ya. Yang pertama, satu, mengakibatkan timbulnya banyak kuman yang mengurangi kualitas dari makanan. Nah, kalau makanan kita saja banyak kuman, otomatis gizinya udah nggak bagus ya, kualitasnya udah nggak bagus ya teman-teman ya. Nah, terus kalau kedua, membusukkan makanan sehingga tidak layak makan. Kalau makanan sudah busuk, otomatis kita nggak boleh mengkonsumsinya ya teman-teman ya. Dalam agama pun kita dilarang juga untuk memakan makanan yang sudah busuk ya teman-teman ya. Nah, hanya ada 2 bangkai kan yang diizinkan oleh agama untuk kita makan. Yang pertama adalah bangkai ikan, yang kedua adalah bangkai belalang. Sisanya tidak diizinkan dalam agama kita ya, diharamkan ya. Nah, yang ketiga, mempersingkat usia makanan ya. Nah, kalau sudah namanya makanan kita terkena bakteri jahat, terus ditimbul kuman, otomatis usia makanan kita akan tidak awet, tidak bisa lama kita menggunakannya. Dia akan lebih cepat mengalami pembusukan ya teman-teman ya. Yang keempat, menimbulkan bau tak sedap. Nah, mungkin teman-teman pernah mencium makanan, mau sengaja ataupun tidak sengaja ya, mencium makanan yang sudah busuk atau sudah basi. Baunya tidak enak kan teman-teman ya. Nah, terus yang kelima, membuat makanan menjadi beracun. Nah, makanan yang udah mengalami pembusukan, basi, otomatis kalau kita makan mengakibatkan sesuatu yang kurang yang tidak baik buat tubuh kita ya, bisa beracun ya, menimbulkan racun ya teman-teman ya. Nah, jadi ibu ulang beberapa contoh kerugian yang ditimbulkan di bidang pangan. Yang pertama, mengakibatkan timbulnya banyak kuman yang mengurangi kualitas dari makanan itu ya. Yang kedua, membusukkan makanan sehingga tidak layak makan. Yang ketiga, mempersingkat usia makanan. Yang keempat, menimbulkan bau tidak sedap pada makanan. Yang kelima, membuat makanan menjadi beracun ya teman-teman ya. Nah, terus otomatis kalau ada kuman atau bakteri jahat yang sudah terlanjur masuk ke tubuh kita, atau virus masuk ke tubuh kita, dia akan menimbulkan beberapa penyakit ya. Nah, yang pertama, ibu mau menjelaskan beberapa saja ya teman-teman contohnya ya, contoh-contoh penyakit ya. Yang pertama, itu ada yang disebut TBC atau tuberkulosis ya. Nah, TBC ini adalah penyakit yang menyerang paru-paru dan menular melalui udara ya. TBC dia menyerang paru-paru, ada bagian paru-paru kita yang dia serang, terus dia juga menularnya melalui udara ya, seperti batuk ya teman-teman ya. Kalau kita kemarin di minggu pertama ibu udah ajarkan, kalau batuk pastikan mulutnya ditutup, atau bisa juga dengan cara seperti ini ya, lebih aman ya. Yang kedua, ada namanya tipes atau demam tiroid ya. Kalau tipes itu disebabkan oleh
bakteri yang menyebar melalui makanan yang terkontaminasi. Jadi pastikan teman-teman tidak makan sembarangan, tidak jajan sembarangan ya. Karena kalau jajan sembarangan itu kita nggak tahu kebersihan makanan itu sendiri. Contoh teman-teman jajan makanan kecil, kue gitu, terus yang jual kurang menjaga kebersihan, otomatis makanannya kemasuk salah satu bakteri jahat ya teman-teman. Nah, bakterinya itu kebetulan yang ada di makanan di kue tersebut adalah bakteri yang mengandung bibit penyakit tipes atau demam tiroid, dan teman-teman memakannya. Nah, itulah yang disebut terkontaminasi pada makanan ya. Otomatis sumber penyakitnya, bibit penyakitnya sudah ada dalam diri teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak punya daya tahan tubuh yang kuat, tipes itu akan menjadi penyakit yang akan teman-teman rasakan ya. Nah, terus yang ketiga, diare. Nah, mungkin di sini ada beberapa teman yang pernah merasakan diare atau mungkin keluarganya pernah merasakan diare. Diare itu adalah penyakit yang kita sering BAB nih. Mohon maaf ya, kita sering BAB, terus BAB-nya tuh lebih lunak atau encer. Nah, otomatis karena dia sering, kita mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan pada tubuh kita ya. Dehidrasi itu adalah kekurangan cairan pada tubuh ya. Nah, teman-teman bisa kalau diare ini bisa mengkonsumsi yang namanya oralit ya teman-teman ya. Oralit. Terus kalau yang mau alami itu daun jambu biji, rebusan daun jambu biji ya teman-teman ya. Nah, sekarang yang keempat, contohnya penyakitnya itu adalah kusta. Kusta ini penyebabnya adalah bakteri yang menginfeksi kulit ya. Mungkin di sentra Imtak pernah Pak Andri menjelaskan tentang kisah yang dialami suatu kaum yang terkena wabah atau penyakit kusta ya teman-teman ya. Nah, nanti boleh ditanyakan ke Pak Andri itu ada di kisah yang mana ya. Nah, kusta itu karena dia menyerang kulit, otomatis kan tidak enak dilihat mata ya teman-teman ya. Nah, terus ada dua jenis hewan nih yang dapat menjadi menularkan penyakit kusta itu. Yang pertama hewan armadillo, yang kedua adalah simpanse ya teman-teman ya. Ada armadillo dan simpanse. Oke. Nah, terus yang kelima itu ada kolera. Kolera itu adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri di saluran pencernaan yang menyebabkan penderitanya mengalami diare dan dehidrasi parah. Jadi kolera ini bentuknya mirip seperti diare, hanya saja dia lebih parah ya teman-teman ya. Jadi lebih sering BAB-nya, terus juga dia lebih dehidrasi parah, lebih parah kekurangan cairan tubuhnya ya. Jadi harus segera ditolong, diobati ya teman-teman ya. Nah, yang kelima itu adalah disentri. Nah, disentri ini juga sama, dia itu menyerang usus. Jadi penyakit yang menginfeksi usus. Kan sistem pencernaan kita macam-macam ya. Kalau yang udah sampai di perut itu ada lambung, ada usus ya. Usus pun juga macam-macam. Ada usus halus, usus 12 jari ya, usus besar ya. Seperti itu. Nah, terus si disentri ini juga menyebabkan diare teman-teman. Terus diarenya tuh biasanya itu disertai dengan darah dan berlendir. Jadi dia ada sedikit perbedaannya, walaupun sama-sama diare, tapi dia biasanya lebih berlendir. Terus biasanya ada darah ya pada saat BAB ya. Nah, jadi pastikan ya teman-teman menjaga kesehatan, menjaga kebersihan ya, supaya terhindar dari berbagai macam penyakit, supaya kita juga terhindar dari berbagai macam virus dan wabah yang saat ini sedang kita alami ya, yaitu wabah virus corona ya teman-teman ya. Tadi Ibu ulang, TBC contoh-contoh penyakitnya ada tipes atau demam tiroid, ada diare, ada kusta, ada kolera, dan ada disentri. Untuk diare, kolera, terus disentri itu sama, bedanya hanya tipis saja, sama-sama
mengalami BAB yang encer atau lunak. Hanya saja yang kolera dia lebih parah dehidrasinya atau kekurangan cairan tubuhnya ya. Terus kalau disentri biasanya itu BAB-nya itu lebih berlendir dan mengeluarkan darah ya. Tapi dia sama-sama menyerang saluran pencernaan ya, ketiga penyakit tersebut ya teman-teman ya. Nah, terus di minggu lalu ibu juga ada ngebahas kan bahwa hama merupakan salah satu kerugian yang ditimbulkan oleh mikroorganisme di bidang pertanian. Nah, siapa di sini yang masih ingat? Hama itu terbagi menjadi 2 kelompok. Apa saja itu? Iya, betul sekali. Ada yang namanya itu kelompok hama, kelompok mikroorganisme. Yang kedua, hama yang merupakan kelompok dari hewan. Nah, yang dari mikroorganisme itu contohnya adalah jamur. Jadi kadang-kadang kita lihat ya di pohon, di batang pohon tuh ada timbul jamur yang tidak bisa kita makan ya teman-teman ya. Jamur yang merugikan ya. Kalau sudah ada jamur, otomatis si pohon itu akan mudah rusak, mungkin tidak berbuah ya, seperti itu ya. Terus ada lagi kelompok hewan. Contohnya itu ada kupu-kupu. Kupu-kupu itu bagian larvanya ya yang merusak ya. Otomatis merusak daun ya. Daunnya jadi nggak bisa tumbuh dengan subur ya. Jadi rusak, dan kalau terlalu banyak otomatis tanamannya lama-lama juga akan rusak ya. Nah, terus kedua tuh ada yang namanya ngengat. Ya, dia juga jenis serangga ya, ngengat ya. Itu juga yang merusak tuh bagian larvanya ya. Terus ada yang namanya kepik. Mungkin teman-teman di sini sering ada yang melihat kepik ya. Itu juga bagian larvanya yang merusak ya. Mohon maaf kalau kepik, ada yang namanya kepik ya. Kepik itu merusaknya itu dengan menyerap cairan tanaman sehingga tanaman bisa layu atau mati ya teman-teman ya. Yang keempat itu adalah belalang ya. Nah, teman-teman mungkin sini ada yang sering nangkap belalang ya. Kalau belalang itu suka memakan daun-daun ya, otomatis daunnya jadi bolong ya teman-teman, dan lama-lama rusak ya. Nah, terus ada juga yang namanya lalat. Nah, lalat itu juga bagian larvanya yang merusak. Terus lalat juga kalau hinggap sampai ke makanan kita, karena dia badannya kotor dari sampah, dari mana-mana, itu juga bisa menjadi sumber penyakit buat kita ya. Jadi teman-teman pastikan menjaga kebersihan ya. Terus ada juga yang namanya kumbang ya. Kumbang itu dia juga menggigit dan merusak tanaman ya teman-teman ya. Nah, jadi ulang ada beberapa kelompok hewan. Yang pertama adalah kupu-kupu, kedua ngengat, ketiga kepik, keempat belalang, kelima lalat, dan keenam adalah kumbang. Untuk kupu-kupu, ngengat, dan lalat itu pada tanaman yang merusaknya itu bagian larvanya ya. Larvanya itu merusak tanaman ya. Oke, dari sini ibu harap teman-teman sudah mulai memahami apa yang ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan pada saat recalling ya teman-teman, atau mungkin minta bantu orang tuanya atau pendampingnya di rumah untuk menghubungi ibu ya. Seperti biasa, pesan ibu, pastikan teman-teman menjaga kebersihan dengan mandi sehari minimal 2 kali. Jangan malas-malas ya teman-teman ya. Sering mencuci tangan menggunakan air mengalir selama 20 detik, menggunakan sabun ya teman-teman ya. Terus pastikan teman-teman menjaga kesehatan dengan olahraga yang cukup, serta makan makanan yang bergizi ya teman-teman ya. Pastikan tidak keluar rumah selama itu tidak benar-benar keperluan yang mendesak. Dan apabila teman-teman keluar rumah, pastikan teman-teman menggunakan masker, face shield, dan membawa hand sanitizer ya. Oke, ibu akhiri dengan hamdalah, alhamdulillah. Kita bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.